Nah, termasuk juga hari ini perlu saya sampaikan bahwa kondisi situasi masyarakat kita yang semakin hari semakin kritis, ya, terutama pengaruh media informasi ini mengubah paradigma berpikir masyarakat kita ini jauh lebih maju, jauh lebih memiliki kompetensi, sehingga lembaga-lembaga pendidikan yang kita kelola hari ini juga tentunya harus bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Nah, kita berharap hari ini karena bicara legalitas, ya, bicara prosedur, bicara tata kelola, mekanisme penyelenggaraan, ini terus terang saja kita lebih kepada melihat kepada kondisi situasi yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Walaupun banyak kekurangan di sana sini, tetapi tentunya yang paling utama adalah wujud dari semangat kita, niatan kita untuk bagaimana terus memberikan ilmu-ilmu agama ini kepada masyarakat. Ya, kita tahu persis bahwa kalau mengejar standar nasional pendidikan, ketika bicara sarana prasarana saja itu ada standar. Ruang kelas belajar itu ukurannya itu lebarnya 7, panjangnya 9. Tetapi yang ada di tengah-tengah kita mungkin ya ada yang 4x7, ada yang 4x5, ada yang 6x7, ada yang 9x9 mungkin, ada yang 5x5. Itu kondisi real yang kita terima hari ini. Tetapi itu tidak menyulutkan semangat, ya, bahwa kita ini harus seperti apa yang memang termaktub di dalam standar mutu. Tapi yang pasti dengan niat yang mulia, ikhlas, kita mampu memberikan transfer keilmuan tadi. Nah, kondisi ini juga suka tidak suka kita harus bertahap, berubah, ya, menyesuaikan. Karena apa? Di negara kita ini berlandaskan aturan undang-undang konstitusi. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini untuk pelayanan masyarakat, kita diwajibkan memiliki legalitas. Nah, legalitas ini menjadi hal yang penting karena kita mengelola masyarakat, menyelenggarakan pendidikan, melibatkan peran serta orang banyak. Artinya ketika dimanapun kita berkumpul, maka legalitas ini wajib dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang melibatkan banyak orang ini. Nah, oleh karena itu hari ini juga sudah terbit kepada Ibu terkait dengan izin operasional, yaitu keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 2769 tahun 2022 tentang tanda daftar lembaga pendidikan Al-Quran. Nah, lembaga pendidikan Al-Quran ini terdiri dari pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, kemudian juga taman pendidikan Al-Quran. Jadi lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini juga harus melaksanakan pemutihan legalitas itu dengan melakukan tanda daftar lembaga pendidikan Al-Quran. Nah, kondisi ini tentunya juga harus menjadi pemahaman kita semua, ya. Karena apa? Legalitas ini tentunya juga harus dimaknai oleh kita bahwa kita memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pendidikan tadi. Jadi izin operasional ini juga menjadi bagian payung hukum yang memang harus dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Nah, kita melihat kondisi legalitas di masa-masa yang lalu mungkin memiliki dinamika karakteristik legalitas yang mungkin
mungkin berbeda antara pondok pesantren, madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah, dan juga taman pendidikan Al-Quran. Yang kita tahu hari ini, yang kita pahami hari ini, bahwa izin operasional untuk pondok pesantren ini terintegrasi semua di Kementerian Agama RI di Jakarta. Jadi pesantren-pesantren itu izin operasionalnya ada di Kementerian Agama RI di pusat di Jakarta. Nah kemudian juga dengan lahirnya Kepdirjen yang baru pendidikan Islam yang tahun 22 kemarin setelah Covid dan memang baru disampaikan beberapa waktu yang lalu, ini kita harus memang melihat bagaimana kebutuhan legalitas ini. Karena Kepdirjen ini menjadi dasar legalitas izin penyelenggaraan kita yang tentunya kita harus menyesuaikan dengan regulasi aturan yang terbaru. Tentunya dari beberapa lembaga yang memang lebih banyak dikelola oleh madrasah diniyah takmiliyah, ini izin operasional mungkin nanti harus diperbaharui oleh kita semua. Saya mohon nanti forum komunikasi madrasah diniyah serta seluruh jajaran pengurusnya memfasilitasi bagaimana pemutihan pendaftaran baru, bagaimana lembaga-lembaga pendidikan. Kehadiran izin ini juga jangan sampai mempengaruhi situasi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan seperti biasa sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dipahami oleh Bapak Ibu semua. Tetapi izin ini juga harus berproses bagaimana agar bisa diterbitkan dari Kementerian Agama Kabupaten untuk memberikan legalitas ini kepada seluruh jajaran lembaga pendidikan. Nah tentunya pada kesempatan ini saya memohon bagaimana nanti secara teknis persyaratan dan prosedur yang memang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu semua, saya mohon nanti bisa dikelola, diakses kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada untuk dimintakan legalitas yang lalu ini supaya nanti disampaikan untuk pemutihannya, tetapi arsip izin operasional yang kita miliki dulu ini tetap harus tersimpan di lingkungan madrasah diniyah kita masing-masing. Nah, oleh karena itu ini saya anggap penting dan kita bersyukur hari ini bisa melakukan rapat koordinasi seperti ini dan juga pembinaan, dan saya berharap nanti kegiatan seperti ini minimal 1 bulan 1 kali kita melakukan pertemuan, karena memang banyak data informasi yang memang harus betul-betul dipahami oleh kita semua. Termasuk hari ini ada pendataan emis, Pak. Data emis ini mengcover potret situasi lembaga pendidikan kita, baik sarana prasarananya, gurunya, siswanya, tahun berapa kita berdiri, termasuk sudah berapa lulusan mungkin nanti yang sudah kita luluskan. Ini menjadi profil bagaimana keberadaan lembaga kita ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Data emis juga ini menjadi bahan kebijakan bagi Kementerian Agama untuk memberikan langkah-langkah pembinaan ke depannya, termasuk juga memberikan pemahaman bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap lembaga pendidikan kita, bagaimana potret situasi, kondisi, termasuk juga standarisasi kompetensi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan kita. Ini tentunya juga menjadi bahan komoditas masyarakat untuk memahami lembaga-lembaga kita. Hari ini apapun juga sudah terbuka. Jangankan lembaga, nama kita saja ketika kita klik itu sudah keluar. Biodata kita itu sudah bisa dibaca. Lahir di mana,
alamatnya di mana, pekerjaannya apa, jabatannya apa. Ya, data itu mungkin sudah bisa diakses oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Ya, termasuk lembaga pendidikan kita pun hari ini potret geografisnya ada di mana itu sudah bisa terlacak hari ini. Ya, melalui Google Maps saja Bapak dan Ibu bisa melihat, ketik saja alamat, nanti posisinya ada di mana. Itu terlihat sampai gang, sampai pintunya juga bisa terpantau. Ini luar biasa hari ini. Termasuk juga berapa siswa, ya, berapa gurunya, status gurunya. Ini juga sangat mudah untuk diakses. Nah, oleh sebab itu tentunya kita juga tidak bisa hari ini diam diri Pak, melihat potret keadaan kondisi kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus senantiasa menyesuaikan dengan kondisi situasi masyarakat kita. Saya mohon ke depan juga, walaupun lembaga pendidikan kita ini adalah non formal, tetapi kita berharap penyelenggaraan pendidikannya ini dilakukan secara formal. Artinya prosedural, profesional, dan juga proporsional. Walaupun non formal, tapi penyelenggaraan pendidikannya ya supaya betul-betul memiliki kompetensi. Mulai dari PPDB-nya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Jadi kalau kita lihat kehadiran Bapak dan Ibu ini, ya, yang namanya MI kalah, yang namanya SD juga kalah. Sebab siswa SD dan MI ini adalah siswa kita semua. Ya, siswa SD, siswa MI ini kita tampung. Tetapi sayang, hari ini masyarakat yang berkepentingan itu belum melirik sampai sejauh itu. Ya, padahal kita luar biasa Pak. Kalau saya ibaratkan, ya, antara pendidikan formal dan pendidikan non formal yang kita kelola, sebetulnya tanggung jawabnya itu jauh lebih besar yang kita harus lakukan hari ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita harus menyesuaikan agar penyelenggaraan pendidikan di SD juga di dunia ini bisa setara ataupun juga bisa jauh lebih baik. Saya